Hal-hal yang harus diingat dari materi ini adalah memahami definisi batuk, mekanisme batuk, jenis-jenis batuk berdasarkan durasinya, jenis-jenis batuk berdasarkan tanda klinisnya, dan memahami terapi pengobatan untuk batuk. Batuk adalah gerakan refleks untuk membersihkan saluran udara dari lendir atau mukus dan zat iritan. Mekanisme atau tahapan batuk ada 4, yaitu tahap iritasi, inspirasi, kompresi, dan ekspulsi. Tahap iritasi terjadi ketika zat asing mencapai reseptor batuk di hidung, tenggorokan, atau dada, yang menyebabkan pusat batuk di otak memberikan perintah untuk batuk. Selanjutnya, terjadi tahap inspirasi. Pada tahap ini, tubuh menghirup udara melalui hidung. Lalu pada tahap kompresi, terjadi menutupnya pangkal tenggorokan atau glotis, sehingga udara terjebak di dalam paru-paru. Pada tahap ekspulsi, pangkal tenggorokan terbuka, sehingga udara yang terjebak bisa keluar, terkadang disertai oleh lendir. Kejadian ini yang kita sebut sebagai batuk. Jenis-jenis batuk dapat dibagi berdasarkan durasi dan tanda klinisnya. Berdasarkan durasinya, batuk dibagi menjadi 3 macam, yaitu batuk akut jika durasinya di bawah 3 minggu, batuk subakut jika durasinya 3 hingga 8 minggu, dan batuk kronis jika durasinya lebih dari 8 minggu. Berdasarkan tanda klinisnya, batuk dibagi menjadi 3 macam, yaitu batuk kering, batuk berdahak, dan batuk khas. Contohnya batuk karena penyakit TBC. Untuk mengurangi iritasi selaput lendir di mulut dan untuk mengurangi frekuensi batuk, maka dapat menggunakan gliserol. Untuk meredakan batuk yang sering terjadi di malam hari, dapat menggunakan antihistamin dengan efek kantuk. Contohnya difenhidramin. Untuk mengeluarkan lendir atau dahak, dapat menggunakan ekspektoran atau pengencer dahak. Contohnya bromhexin, ambroxol, guaifenesin, oxomemazin, dan N-asetilsistein. Untuk meredakan batuk, dapat menggunakan antitusif atau penekan batuk. Contohnya kodein dan dextrometorphan. Namun, pemberian antitusif tidak disarankan jika dahak atau lendir perlu dikeluarkan.